Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan semoga di tahun ini ya teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk Bitcoin ya cenderung mengalami penurunan teman-teman, udah di bawah level 30.000. Dan kali ini ya di kesempatan kali ini ada sedikit informasi buat para pemegang XRP teman-teman. Kalau kita lihat untuk XRP sendiri dia juga mengalami penurunan ya 24 jam terakhir ini sekitar 4,6%-an teman-teman ya. Dan kalau kita lihat presentasi rank daripada XRP ini menduduki peringkat keempat ya, sorry salah lagi ya. Nah dia berada di area 7939 ya, karena semalam kemarin atau semalam ya itu sempat menyentuh di level kepala 8 ya, 84 untuk harga tertinggi dalam 24 jam terakhir. Harga terendahnya berada di area 7739. Sebenarnya udah ada recover dari harga terendahnya ya. Cuman kalau kita lihat volume turun teman-teman, market cap juga turun ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini ada sedikit informasi buat teman-teman semua. Nah, di sini rally XRP ya teman-teman berpotensi berakhir. Oke, kalau kita berbicara rally ya, rally XRP ini kan memang dia kenaikan daripada XRP kemarin karena dipicu relisting kembalinya XRP di beberapa bursa ya teman-teman, termasuk Coinbase, terus termasuk di mana ya, banyak ya teman-teman, Binance US gitu, dia relisting kembali itu pendorong harga rally daripada XRP. Dan tentunya dengan kemenangan XRP melawan Ripple ya, Ripple melawan SEC kemarin teman-teman. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, SEC masih memiliki potensi untuk melakukan banding ya. Karena gini, yang dimaksud oleh Mahkamah Agung kemarin itu atas kemenangan Ripple itu adalah penjualan XRP yang dilakukan di dalam Central Exchange ya, atau cek lah ya, itu bukan sekuritas, bukan keamanan, tapi yang dijual terhadap institusi ICO gitu teman-teman, itu yang dipermasalahkan sebenarnya. Nah, jadi SEC masih ada potensi untuk melakukan banding. Nah, di sini teman-teman ya, banyak tanda menunjukkan bahwa XRP membutuhkan dorongan lain. Oke, ya sebenarnya gini, wajar juga ya teman-teman, wajar juga dimana setelah ada kenaikan pasti akan ada yang namanya penurunan atau koreksi gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat daripada candle XRP sendiri teman-teman ya, dia setelah melakukan kenaikan yang cukup impulsif waktu itu ya, beberapa hari kemarin ya, 1 mingguan kalau nggak salah, dia cenderung melakukan koreksi ya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman ya, kita perhatikan pergerakan candle XRP ini masih dalam area satu candle bullish ya, satu candle bullish teman-teman, di mana dia masih berada di area sini ya, candle satu bullish ini. Nah, ini XRP ini bisa naik lebih tinggi ketika dia mampu close body shadow di atas ini ya. Ketika dia mampu close body di situ teman-teman ya, mungkin harganya akan cenderung lebih tinggi lagi teman-teman untuk kenaikannya. Tapi kalau dia sampai turun teman-teman, turun dan membuat initial break sell ya, mungkin harganya bisa turun sampai di level kepala 6 ya. Ini ada area penahanan sebenarnya di kepala 6 untuk menahan harga XRP biar tidak turun lebih jauh lagi. Dan kalau kita turunkan time frame-nya ke 1 jam teman-teman, di sini terlihat jelas ya, sudah enak gitu kita untuk membaca arah pergerakan candlenya ya. Jadi di sini kalau kita ambil garis trendline seperti ini teman-teman ya, dia sebenarnya pergerakannya impulsifnya naik ya, garis trendline-nya naik seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika candle ini nanti teman-teman dia ngejebol garis trendline ini dan membentuk suatu candle konfirmasi sell atau breakdown ya, maka dia ada potensi turun sampai level kepala 61 atau 62 ya, ada. Nah, candle konfirmasinya berupa candle bearish engulfing, yang dimana
ketika dia turun membentang satu candle merah panjang yang cukup panjang impulsif, maka di situ ada potensi dia untuk melakukan penurunan lebih jauh lagi ketika garis trendline ini terjebol ya. Tapi ada satu konfirmasi kembali teman-teman, ketika dia ngejebol sini dan membentuk 3 candle bearish teman-teman, 3 candle bearish loh ya, candle merah. Nah dia juga ada potensi buat turun sampai bawah tadi. Tapi ketika dia ngejebol di sini, candlenya hanya candle kecil-kecil tanpa ada konfirmasi lah, intinya candle kecil ya. Habis itu dia masuk lagi di sini terjadi fake out. Ya seperti itu. Jadi kita tetap harus waspada dan hati-hati. Nah, apakah SRP masih bisa naik lebih tinggi lagi? Masih ada potensi SRP bisa lebih tinggi lagi teman-teman. Cuman ya memang membutuhkan dorongan yang lebih gitu ya. Membutuhkan asupan gizi atau asupan dana yang lebih banyak itu teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kalau kita mengacu pada analis yang mengatakan dalam 6 hari mungkin sampai ke 6 dolaran teman-teman. Ya namanya analis, semuanya bisa berkata ya, semuanya bisa berkata. Jadi jadikan suatu analisa yang menurut mereka itu bagus ya, harganya naik, itu sebagai acuan kita buat penyemangat aja. Tapi kita jangan menaruh kepercayaan 100%. Nantinya ketika nggak terjadi, kita yang sakit hati kan, seperti itu. Nah, jadi potensi SRP ini masih ada potensi buat koreksi teman-teman sampai di level ini ya, seperti itu, sampai di level 6162 ya. Kenapa saya ambil ini? Karena ya memang di sini area yang enak gitu. Kalau kita turunkan time frame-nya kembali, nah bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di sini ada area supply ya, yang saya marking ini ada area supply. Maka dari itu saya berpatokan mungkin kalau turun sampai area ini akan ada penahanan harga buat turun lagi sampai ke bawah, yang nggak akan ditahan gitu di area ini. Tapi kalau ketika ini terjebol teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan harganya akan turun cenderung lebih jauh lagi, seperti itu. Dan kalau kita perkecil time frame-nya, apakah masih ada? Ya, ini kalau di time frame 5 menit ya memang di sini area supply-nya teman-teman. Maka dari itu saya yakin ketika SRP nyentuh di level kepala 6, dia akan ada pantulan ke atas kembali. Biasanya ini digunakan para pemain trader ya, para pemain scalpingan seperti itu teman-teman, untuk mencari sampai mana dia turun ya. Nanti ketika dia sudah turun di sini, dia tinggal nunggu candle konfirmasi untuk kenaikannya gitu loh ya. Oke, jadi buat teman-teman komunitas SRP tetap semangat, potensi turun masih ada ya kan. Dan kalau kita kembali lagi ke sini, mungkin menuju kesimpulan karena volume perdagangan token menunjukkan tanda-tanda penurunan. Oke ya. Salah satu pemicu daripada penurunan SRP yang akan terjadi adalah dari volume. Volume udah mulai menurun ya teman-teman untuk SRP. Saat ini di perdagangan di dekat puncak lokalnya. Penurunan volume perdagangan yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan pembelikan harga untuk SRP. Volume perdagangan SRP telah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan di tengah rally harga yang mengesankan. Nah, menyusul kemenangan pengadilan bersejarah melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dengan peningkatan signifikan dan volume perdagangan yang meningkat drastis. Ini adalah gambarannya kalau dalam time frame daily memang seperti ini ya kan tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat teman-teman sudah ada gambaran dia bisa naik lebih tinggi lagi sebenarnya dengan dominan break buy ya, dominan break buy ya, karena satu candle bearish tersebut teman-teman sudah di break lebih dari 3 candle. Kalau kita mengacu pada time frame daily masih ada potensi buat naik, cuman penurunan masih ada. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.